Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan dari saya sendiri, Aprilia Salistia Putri Pradana, NIM 71. Yang kedua ada Nani Susanti, NIM 70. Dan yang ketiga ada Devi Pawinda Saputri, NIM 72. Yang keempat ada Utara Agustin, NIM 73. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kesalahan berbahasa menurut Jargo Tarigan 1997 halaman 29 yang mengatakan bahwa penggunaan bahasa secara lisan ataupun tulisan yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah bahasa. Maksudnya kesalahan berbahasa itu penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan yang tidak sesuai dengan kaidah berbahasa. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu analisis kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur yang digunakan oleh para peneliti dan guru yang mencakup pengumpulan sampel bahasa pelajar atau pengumpulan penuturan bahasa pelajar. Yang kedua ada pengenalan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam sampel. Yang ketiga ada mendeskripsikan kesalahan-kesalahan itu, dan yang keempat ada mengklasifikasikan berdasarkan sebab-sebabnya yang telah dihipotesikan. Yang kelima ada pengevaluasian keseriusannya. Sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu pengertian dari analisis kesalahan berbahasa. Selanjutnya di sini di analisis kesalahan berbahasa juga terdapat taksonomi atau pengklasifikasian objek. Nah, dari objek analisis kesalahan berbahasa ada 4 taksonomi. Yang pertama ada taksonomi kategori linguistik, yang kedua ada taksonomi siasat permukaan, yang ketiga ada taksonomi komparatif, yang keempat ada taksonomi efek komunikasi. Nama saya Devi Pawinda Saputri, NIM 1773. Baik, saya akan menjelaskan objek kesalahan berbahasa. Yang pertama itu ada taksonomi kategori linguistik, yaitu pembagian kesalahan berbahasa berdasarkan kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan faktor linguistik. Jadi taksonomi kategori linguistik ini mengklasifikasikan kesalahan berbahasa berdasarkan komponen linguistik atau unsur linguistik tertentu yang dipengaruhi oleh kesalahan ataupun berdasarkan keduanya. Kesalahan berbahasa tersebut itu disebabkan karena adanya intervensi antara bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Atau paling umum, kesalahan berbahasa itu disebabkan oleh adanya penyimpangan kaidah bahasa. Jadi, taksonomi kategori linguistik ini membedakan kesalahan berbahasa tersebut berdasarkan komponen bahasa dan konsisten bahasa. Taksonomi kategori linguistik berdasarkan komponen bahasa, wilayah kesalahannya dibagi menjadi: yang pertama ada kesalahan tataran fonologi, yang kedua ada kesalahan tataran morfologi dan sintaksis, yang ketiga ada kesalahan tataran semantik, dan yang terakhir ada kesalahan tataran wacana. Baik, saya akan menjelaskan wilayah kesalahan taksonomi kategori linguistik dimulai dari kesalahan tataran fonologi. Jadi, kesalahan tataran fonologi itu mencakup ucapan bagi bahasa lisan dan ejaan bagi bahasa tulis. Kesalahan tataran fonologi itu seperti fonem F yang dilafalkan menjadi P. Contohnya pada kata aktif, kemudian dilafalkan menjadi kata aktif. Kemudian ada lagi penghilangan fonem K. Contoh pada kata baso. Pada kata baso, seharusnya kan bakso, bukan baso, begitu. Kemudian adanya selain hal yang tadi, kemudian adanya penyimpangan pemenggalan kata.
Itu termasuk kesalahan pada tataran fonologi. Yang kedua ada kesalahan tataran morfologi dan sintaksis. Tataran morfologi itu kesalahannya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, afiksasi. Yang kedua, reduplikasi. Yang ketiga, gabungan kata atau majemuk. Afiksasi itu sendiri kesalahannya karena salah penentuan bentuk asal, terus ada fonem yang seharusnya luluh tetapi tidak diluluhkan, dan fonem yang tidak luluh tetapi diluluhkan. Kemudian gabungan kata itu kesalahannya perulangan kata majemuk dan pemajemukan yang berafiksasi. Selanjutnya kesalahan tataran sintaksis. Kesalahan tataran sintaksis itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama penggunaan kata perangkai. Kata perangkai itu sendiri contohnya seperti kata dari, daripada, kepada, dan untuk. Kemudian yang kedua itu pembentukan kalimat yang tidak baku. Kalimat tidak baku itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama kalimatnya tidak efektif, yang kedua kalimat tidak normatif, yang ketiga kalimat yang tidak logis, yang keempat kalimat yang rancu, dan yang kelima kalimat yang ambigu. Selanjutnya, kesalahan tataran semantik. Kesalahan tataran semantik itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu pertama karena akibat adanya gejala hiperkorek, yang kedua adanya gejala pleonasme, yang keempat adanya bentukan ambiguitas, yang keempat adanya pemilihan diksi. Yang keempat, yang terakhir yaitu kesalahan tataran wacana. Kesalahan tataran wacana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada akibat syarat-syarat paragraf yang tidak dipenuhi. Yang kedua ada akibat penggabungan paragraf. Yang ketiga ada akibat penggunaan bahasa dalam paragraf. Dan yang terakhir adanya struktur suatu paragraf. Baik, setelah menjelaskan taksonomi kategori linguistik berdasarkan komponen bahasa, selanjutnya taksonomi kategori linguistik yang dibedakan berdasarkan konstituen bahasa. Berdasarkan konstituen bahasa, kesalahan terjadi pada tataran penggunaan unsur-unsur bahasa ketika dihubungkan dengan unsur bahasa lain dalam satu bahasa. Misalnya, frase dan klausa dalam tuturan sintaksis atau morfem-morfem gramatikal dalam tataran morfologi. Nama saya Nani Susanti, NIM 17010400072. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal bahwa analisis kesalahan berbahasa meliputi beberapa taksonomi yang salah satunya adalah taksonomi siasat permukaan. Taksonomi siasat permukaan itu sendiri merupakan analisis kesalahan berbahasa berdasarkan kesalahan penggunaan frasa, kata, ataupun klausa dalam suatu kalimat ataupun ujaran. Taksonomi siasat permukaan itu sendiri meliputi penghilangan, penambahan, kesalahan formasi, dan kesalahan susun yang dapat dilihat dalam bagian ini. Yang pertama ada penghilangan. Penghilangan itu sendiri adalah di mana ada suatu unsur dalam suatu ujaran yang seharusnya hadir namun tidak dihadirkan dalam ujaran yang baik dan benar. Contoh kesalahan penghilangan yaitu dalam contoh kalimat bola ditendang Alif. Seharusnya dalam kalimat bola ditendang Alif itu ada suatu unsur yang harus dihadirkan, yaitu kata oleh.
Meskipun kata bola ditendang alif sudah dapat dipahami oleh lawan tutur, namun dalam bahasa baku yang benar itu seharusnya disisipi kata oleh sebelum alif, yaitu menjadi bola ditendang alif. Selanjutnya ada penambahan. Penambahan itu sendiri merupakan kesalahan di mana suatu unsur yang seharusnya tidak hadir namun dihadirkan dalam suatu tuturan ataupun kalimat. Penambahan itu meliputi 3 kesalahan. Yang pertama ada penandaan ganda, regularisasi, dan penambahan sederhana. Contoh kesalahan penambahan yaitu dalam kalimat bola yang ditendang alif. Sebagaimana yang saya tuliskan dalam kertas ini, dapat dilihat tadi bahwa ada kalimat bola yang ditendang alif. Nah, kalimat itu mengalami kesalahan penambahan, yaitu pada kata yang. Kata yang dalam kalimat bola yang ditendang alif tersebut seharusnya dihilangkan karena tidak diperlukan. Dan kalimat yang benar adalah bola ditendang oleh alif. Contoh kesalahan penandaan ganda misalnya pada kalimat para bapak-bapak. Nah, kata para sendiri sudah menunjukkan bahwa jumlah itu lebih dari 1, dan bapak-bapak pun sudah menunjukkan lebih dari 1, sehingga tidak bisa digabungkan antara para dan bapak-bapak. Seharusnya memilih salah satunya saja. Selanjutnya ada kesalahan penambahan regularisasi. Regularisasi itu sendiri merupakan keteraturan. Nah, misalnya dalam kata tambah yang mendapatkan imbuhan me, yang seharusnya metambah dalam bahasa Indonesia itu bukan metambah, jadi menjadi menambah. Dan yang terakhir ada penambahan sederhana. Nah, dalam kesalahan penambahan sederhana ini tidak memiliki ciri khusus dari kesalahan penambahan. Misalnya dalam kalimat perkenalkan nama saya si Nani. Nah, kata si dalam kalimat perkenalkan nama saya si Nani ini tidak diperlukan, sehingga tidak harus ditambahkan dalam ucaran tersebut. Yang selanjutnya ada salah formasi. Salah formasi ini merupakan salah penggunaan kata, frasa, ataupun klausa dalam suatu ujaran. Nah, salah formasi ini meliputi 3 kesalahan, yaitu regularisasi, archiform, dan bentuk pengganti. Regularisasi sendiri sudah dijelaskan seperti tadi ya. Selanjutnya ada archiform. Nah, archiform ini merupakan kata yang mewakili suatu benda ataupun sesuatu yang ditunjuk. Misalnya ini dan itu. Contoh kesalahan dalam penggunaan kata ini misalnya sedang apa anak ini, sambil menunjuk orang yang jauh di sana. Nah, seharusnya kalaupun untuk menunjuk seseorang yang jauh itu menggunakan kata itu, bukan kata ini. Selanjutnya ada bentuk pengganti. Bentuk pengganti itu dapat berupa kami, saya, kita, ataupun mereka. Nah, kesalahan bentuk pengganti ini sering kita lihat misalnya dalam sebuah presentasi. Seseorang yang di depan mengatakan bahwa kita akan mempresentasikan bla bla bla. Nah, kita itu menunjukkan bahwa saya dan seseorang yang berada di ruangan tersebut, berarti semuanya. Nah, seharusnya seseorang yang akan berpresentasi itu menggunakan kata kami, bukan kita, karena yang mempresentasikan tersebut
adalah dia dan kelompoknya, bukan semua yang ada di isi ruangan tersebut. Selanjutnya ada salah susun. Salah susun ini merupakan kesalahan penempatan morfem atau kata yang tidak teratur. Misalnya dalam kalimat, kemarin saya mencukur rambut di Vina Salon. Nah, kata Vina Salon ini salah, seharusnya Salon Vina, bukan Vina Salon, karena Vina Salon ini biasanya merupakan aturan penulisan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Nama saya Utari Agustin, NIM 74. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya teman atau rekan saya sampaikan, yaitu tentang taksonomi komparatif. Klasifikasi kesalahan-kesalahan dalam taksonomi komparatif atau komparatif taksonomi didasarkan pada perbandingan antara struktur kesalahan-kesalahan B2 dan tipe-tipe konstruksi tertentu lainnya. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan taksonomi komparatif untuk mengklasifikasikan kesalahan pelajar bahasa Indonesia yang belajar bahasa Inggris, maka kita dapat membandingkan struktur kesalahan pelajar tersebut dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pelajar yang memperoleh bahasa Inggris sebagai B1. Dalam kepustakaan riset, kesalahan-kesalahan B2 sudah sangat sering dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak-anak yang belajar bahasa sasaran sebagai B1 mereka dan mengevaluasikan atau sepadan dengan frasa-frasa atau kalimat-kalimat dalam bahasa ibu pelajar. Berdasarkan perbandingan tersebut, maka dalam taksonomi komparatif dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah kesalahan perkembangan, yang kedua adalah kesalahan antar bahasa, yang ketiga ada kesalahan taksa, dan yang terakhir ada kesalahan lain. Kesalahan perkembangan atau developmental errors adalah kesalahan-kesalahan yang sama dengan yang dibuat oleh anak-anak yang belajar bahasa sasaran sebagai B1 mereka. Sebagai contoh, kita ambil ucapan yang dibuat oleh seorang anak Indonesia yang belajar bahasa Inggris. Dog eat, the dog eat. Ini sama-sama mengartikan makan, tapi di sini yang pertama menggunakan verb 1 dan yang kedua menggunakan verb 2. Penghilangan artikel dan penanda kala lalu mungkin dapat diklasifikasikan sebagai perkembangan karena hal itu juga kita temui pada ujaran anak-anak yang belajar bahasa Inggris sebagai B1 mereka. Contoh lain ada I do it, yaitu I like to do it, atau I'm not crying atau I'm not crying. Agaknya ada dua pertimbangan yang membuat seorang menarik untuk membandingkan kesalahan PB2 dan PB1. Pertama, berkenaan dengan kemudahan perkembangan teoretis B2. Seperti kita diketahui, kalau ciri-ciri umum bagi PB1 dan PB2 dapat dikenali, maka kesimpulan-kesimpulan teoretis yang telah ditarik dari perbendaharaan data riset B1 mungkin dapat diterapkan juga pada teori PB2. Pertimbangan kedua berkaitan dengan peranan B1 pada saat belajar B2. Selama anak-anak memperoleh suatu B1 tidak mengalami belajar sesuatu bahasa sebelumnya, maka kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat mungkin tidak dapat dikaitkan dengan suatu interferensi dari bahasa lain. Kalau kesalahan serupa itu dibuat oleh para pelajar B2, maka akan masuk akal memang kalau kita berhipotesis bahwa sarana-sarana mental yang mendasari perkembangan umum bahasa turut peran serta bukan kaidah-kaidah dan struktur-struktur bahasa ibu sang pelajar.
Yang kedua, ada kesalahan akal bahasa atau kesalahan interlingual. Kesalahan akal bahasa adalah sebagai kesalahan yang semata-mata mengacu kepada kesalahan B2 yang mencerminkan struktur bahasa asli atau bahasa ibu tanpa menghiraukan proses-proses internal atau kondisi-kondisi eksternal yang menimbulkannya. Istilah interlingual dipakai sebagai pengganti interferensi atau transfer yang telah umum dipakai untuk maksud dan pengertian yang sama. Karena kita beranggapan bahwa interlingual lebih tepat serta sedikit memerlukan penjelasan dalam hal konotasi. Tidak dapat disangkal bahwa bagi beberapa gelintir orang, istilah-istilah seperti interferensi dan transfer mengimplikasikan penjelasan-penjelasan tertentu mengenai jenis-jenis kesalahan ini. Sebagai contoh bahwa bahasa ibu sang pelajar betapapun secara otomatis turut campur tangan atau berinterferensi dengan B2 yang sedang dipelajari atau secara otomatis berpindah pada sistem B2 sang pelajar yang sedang berkembang. Interferensi seperti itulah harusnya dibenarkan sebelum dibuat dan hendaknya jangan dikacaukan dengan pemberian sederhana mengenai kesalahan tersebut. Kemudian mari kita ambil contoh lain, yaitu dia datang Bandung dari bahasa ini bahasa anak. Contoh lain yaitu dia datang Bandung dari. Ini merupakan bahasa anak Karo yang belajar bahasa Indonesia. Mencerminkan susunan atau urutan kata frasa preposisi dalam bahasa Karo. Bandung dari itu yang berarti dari Bandung. Untuk mengenali kesalahan interlingual, maka biasanya para peneliti menerjemahkan bentuk gramatikal kalimat atau frasa sang pelajar ke dalam bahasa pertama sang pelajar untuk melihat kalau terdapat kesamaan. Kemudian yang ketiga ada kesalahan paksa atau ambiguous errors. Adalah kesalahan yang dapat diklasifikasikan sebagai kesalahan perkembangan ataupun kesalahan antarabahasa. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kesalahan-kesalahan tersebut mencerminkan struktur bahasa asli sang pelajar dan juga sekaligus merupakan tipe yang terdapat dalam ujaran anak-anak yang sedang memperoleh B1. Sebagai contoh dalam ujaran, aku tidak ada uangku. Hal yang merupakan ujaran bahasa Indonesia seorang anak Karo jelas terlihat konstruksi yang mencerminkan bahasa asli sang pelajar dan juga merupakan ciri ujaran anak-anak yang belajar bahasa Indonesia sebagai B1 mereka dalam hal ini bahasa Indonesia ala Medan. Contoh lain, menulis saya atau yang bisa diartikan saya menulis, tidur dia atau dia tidur atau dia sedang tidur, pergi kami atau kami pergi. Sama saja dengan yang pertama, aku tidak ada uangku yang berarti aku tidak memiliki uang. Perlu dicatat bahwa dalam bahasa Karo, kalimat yang berpola predikat subjek merupakan kalimat yang umum dan wajar. Justru kalimat yang subjek predikat merupakan inversi atau kebalikan. Kesalahan yang termasuk kategori paksa ini terutama sekali penting dalam taksonomi kooperatif. Menentukan serta memastikan kesalahan-kesalahan seperti itu sebagai suatu kategori terpisah dan berdiri sendiri turut menjamin kejelasan penemuan-penemuan yang berasal dari analisis kesalahan kooperatif serta memudahkan para peneliti untuk menarik kesimpulan-kesimpulan teoretis yang jelas dari data yang ada. Kemudian
ada kesalahan lain. Berbagai taksonomi sudah dianggap lengkap tanpa adanya suatu wadah penampung bagi butir-butir yang tidak dapat dimasukkan ke dalam suatu kategori lainnya. Kita ambil contoh ucapan bahasa Inggris seorang pelajar Spanyol, yaitu si du hamri. Sang pelajar tersebut tidak menggunakan struktur bahasa ibunya, yaitu bahasa Spanyol, dan juga tidak perkembangan B2 seperti si hamri dengan menghilangkan auxiliary atau kesalahan seperti inilah yang termasuk kategori kesalahan lain. Dulay dan Bird tahun 1974 dalam membuat analisis komparatif kesalahan anak-anak menyebutnya sebagai kesalahan unik yang mengacu pada keunikannya bagi pelajar B2. Yang keempat ada taksonomi efek komunikasi. Taksonomi efek komunikasi memandang serta menghadapi kesalahan-kesalahan dari perspektif efeknya terhadap penyimak dan pembaca. Pusat perhatiannya tertuju pada perbedaan antara kesalahan-kesalahan yang seolah menyebabkan salah komunikasi atau miscommunication dan yang tidak menyebabkan salah komunikasi. Penelitian menunjukkan bahwa tipe-tipe kesalahan tertentu membuat perbedaan yang kritis seperti sang penyimak dan sang pembaca memahami pesan yang disampaikan sang pembicara atau sang penulis atau tidak. Kesalahan yang mempengaruhi keseluruhan organisasi kalimat mengganggu keberhasilan komunikasi, sedangkan kesalahan yang hanya mengganggu keberhasilan komunikasi biasanya tidak mengganggu komunikasi. Berdasarkan terganggu atau tidaknya komunikasi karena kesalahan-kesalahan yang ada, di sini ada dua jenis kesalahan. Yang pertama ada kesalahan global. Kesalahan global yaitu kesalahan yang mempengaruhi keseluruhan organisasi kalimat sehingga benar-benar mengganggu komunikasi. Kesalahan-kesalahan global yang paling sistematis mencakup salah menyusun unsur pokok. Salah menyusun unsur pokok, contoh kalimatnya ada bahasa Indonesia banyak orang disenangi. Contoh yang benar, bahasa Indonesia disenangi banyak orang. Yang kedua ada salah menempatkan atau tidak menggunakan kata sambung. Contoh kalimatnya, tidak beli beras tadi, apa makan kita sekarang? Contoh yang benar, kalau kita tidak membeli beras tadi, makan apa kita sekarang? Terus yang ketiga ada hilang ciri kalimat pasif. Contoh kalimatnya, rencana penelitian itu diperiksa pada pimpinan. Contoh yang benar pada kalimat rencana penelitian itu diperiksa oleh pimpinan. Yang kedua ada kesalahan lokal. Kesalahan lokal yaitu kesalahan yang mempengaruhi sebuah unsur dalam kalimat yang biasanya tidak mengganggu komunikasi secara signifikan. Dalam bahasa Indonesia, contoh kesalahan lokal itu seperti penyelesaian tugas itu diselesaikannya dengan penuh semangat. Contoh yang benar, tugas itu diselesaikannya dengan penuh semangat. Selanjutnya masuk ke pembahasan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini merupakan analisis untuk menggambarkan data secara umum yang meliputi frekuensi, pengukuran tendensi atau kecondongan, dan pengukuran variabilitas atau variasi. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama ada kesalahan pada teks prosedur. Teks prosedur sendiri memiliki ciri kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata imperatif. Yang kedua menggunakan kata teknis. Yang ketiga menggunakan konjungsi jumlah atau penjumlahan. Yang keempat ada pernyataan persuasif, dan yang terakhir ada deskripsi alat. Nah, di sini saya memiliki contoh teks prosedur yang memiliki kesalahan. Sebelumnya saya bacakan dulu.
Kiat menata rambut pendek. Gaya rambut bob pendek ini mulai disukai lagi. Meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. 1. Keringkan dengan handuk. Banyak orang yang mengeringkan rambut pendek dengan cara mengacak-acaknya dengan handuk agar air cepat meresap. Padahal, cara ini bisa membuat rambut mudah patah. Keringkan rambut sambil dipijat-pijat perlahan. 2. Gunakan produk styling. Gunakan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Produk perawatan rambut yang alami akan membuat rambut kamu terlihat bersinar dan indah. Rambut juga tampak halus dan memberikan ekstra glow. Pastikan menggunakan di batang rambut. Yang ketiga, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Saat kamu melakukan blow dry dari rambut pendek kamu, pastikan memulainya dari akar rambut, lalu arahkan hair dryer ke bagian akar. Gunakan sisir dengan ukuran yang benar karena sikat yang lebih besar akan memberikan sedikit kurva ke gaya rambut bob kamu. Yang keempat, tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Kembangkan dan blow dry rambut bagian depan untuk mendapatkan kesan bervolume. Dengan begitu, rambut kamu akan terlihat terisi penuh. Nah, teks prosedur yang sudah saya bacakan tadi memiliki kesalahan berbahasa karena kurang memunculkan ciri kebahasan teks prosedur dari kata teknis, kata pernyataan persuasif, dan ciri kebahasaan lain. Seharusnya ciri kebahasaan teks prosedur dimunculkan lebih dalam lagi dalam teks prosedur sehingga lebih menunjukkan bahwa teks tersebut merupakan teks prosedur yang benar. Saya contohkan teks prosedur yang memiliki ciri kebahasaan yang cukup baik. Teks prosedur ini teks prosedur cara membuat pisang goreng crispy. Alat-alatnya, siapkan mangkuk, sendok, spatula, wajan, pisau, crispy, pisang 500 gram, tepung terigu 500 gram, keju dan santan cair 500 gram, air secukupnya, dan minyak goreng. Langkah-langkahnya, pertama, pisahkan pisang dengan kulitnya. Kedua, masukkan minyak ke dalam wajan, lalu panaskan di atas kompor. Ketiga, sambil menunggu minyak panas, campurkan tepung terigu, keju, gula pasir ke dalam air secukupnya. Setelah itu, aduk hingga bahan di atas tercampur dengan sempurna. Kelima, selanjutnya siapkan loyang yang berisikan crispy. Keenam, ketika minyak dirasa sudah cukup panas, ambil pisang goreng kemudian celupkan ke dalam adonan tersebut terlebih dahulu. Ketujuh, selanjutnya gulung-gulung di atas loyang yang berisi crispy. Kedelapan, lalu masukkan ke penggorengan. 9, setelah itu tunggulah beberapa saat hingga pisang berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lakukan hal ini hingga adonan dan pisang habis. 10. Terakhir, pisang crispy lezat siap untuk dihidangkan. Selanjutnya, analisis deskriptif pada teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan atau menceritakan sebuah peristiwa atau fenomena alam yang terjadi. Teks eksplanasi itu mempunyai ciri kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu seperti sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sehingga.
Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Konjungsi kronologis itu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Begitu. Kami mengambil teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh pada buku siswa kelas 11 semester ganjil. Pada teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh, kami menganalisis ciri kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Pada teks eksplanasi Gempa Aceh, kami menemukan konjungsi kausalitas, yaitu mengakibatkan dan disebabkan oleh. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Pada teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh, kami tidak menemukan adanya konjungsi kronologis. Jadi kesimpulannya, kesalahan berbahasa pada ciri kebahasaan teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh dapat dilihat dari ketidakadaannya konjungsi kronologis. Padahal, pada teks eksplanasi seharusnya terdapat konjungsi kronologis untuk menyatakan waktu secara rinci agar mempermudah pembaca dalam memahami teks. Kemudian, saya akan melanjutkan pembahasan analisis deskriptif pada teks ceramah. Teks ceramah itu sendiri adalah teks yang berisi beberapa paragraf yang mengandung suatu informasi atau ilmu pengetahuan atau ajakan kepada masyarakat. Di sini ada beberapa ciri kebahasaan teks ceramah. Yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contohnya, saya, aku bisa diganti dengan kami jika penceramah itu mengatasnamakan kelompok. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, karmanantun berbahasa, etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Selain itu, dapat juga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau perentangan. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Kata-kata kerja mental itu seperti diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya, hendaknya, sebaiknya, dan sebagainya. Dan kami telah menemukan atau menganalisis teks ceramah tokoh masyarakat, yaitu kata ganti orang pertama. Dalam teks ceramah tokoh masyarakat tidak ada, namun terdapat kata ganti orang kedua jamak, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang kedua, kata teknis pada teks ceramah tokoh masyarakat tidak ditemukan atau tidak ada. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Konjungsi kausalitas yang terdapat dalam teks ceramah tokoh masyarakat yaitu menyebabkan, pada akhirnya, dan oleh karena itu. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Kata-kata kerja mental yang terdapat dalam teks ceramah tokoh masyarakat yaitu mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan, menghayati, dan diharapkan. Yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif yang terdapat dalam teks ceramah
tokoh masyarakat, yaitu kata seharusnya. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa teks ramah tersebut memiliki beberapa kekurangan, yaitu dalam ciri kebahasaan, kata teknis, dan kata-kata